Masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan. Ya. Walaupun masih ada 2 bulan, 3 bulan lah ya. Mungkin ada persiapan pertandingan uji coba, ada segala macam yang dilakukan. Tapi kita harus mengantisipasi ya praktek-praktek yang tidak sportif mungkin yang dilakukan oleh mungkin tuan rumah ya Arab Saudi. Kita harus antisipasi sebenarnya. Itu pasti. Harus nyiapin itu semua. Itu pasti, Boy. Non teknis ini itu justru yang berbahaya. Ya Mas Budi pernah dialami lah. Beliau sebagai pemantan pemain udah tahu non teknis itu. Mulai dari penjemputan pemain latihan terlambat, ya macam-macam kan? lah. Makanan pun segala macam buat itu juga ada masalah. Antisipasi dong semuanya. Semua pasti. Karena bukan tidak mungkin ya. Semoga semua berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan kan. Iya. Ya, fair semua. Ya, Ketua Umum juga mengatakan demikian bahwa harus fair bermain untuk bermain di sana ya. Tapi kita ngomong fair, kejadiannya bisa saja terjadi. Karena kita nggak tahu kita inginkan. Wasit yang diinginkan oleh tuan rumah kita nggak tahu. Ya pastilah kalau wasit yang memimpin kita berharap adil. Tapi karena tuan rumah bermain, mana? Ya kita harus siap. Harus siap. Dengan resiko itu kan, kita harus siap. Mau nggak mau, apapun itu kita harus siap. Yang penting kita jangan terpancing emosi, supaya kita bisa berpikir yang... Maaf, saya mau tanya lagi nih. Biasanya apa yang dilakukan tuan rumah seperti itu yang bisa menguntungkan mereka? Ya kebanyakan kayak gitu, ya penjemputan seperti itulah biasanya, penjemputan yang kurang enak seperti itu. Lapangan latihan. Nanti lapangan latihan dan sebagainya. Nanti wasit. Itu di lapangan ya. Tapi sebelum itu kan pasti ada hal-hal yang tadi masalah-masalah non teknis tadi. Mungkin nanti ada makanan dan sebagainya. Kalau kita bawa tukang masak sendiri. Nah itu dia. Itu kan. Jerman, Prancis kan bawa tukang masak sendiri. Kalau mau begitu. Bawa tukang masak sendiri. Iya. Jadi mereka bisa cek semua soal gizi pemain, bagaimana bermain. Betul, jangan tergantung kepada tuan rumah. Dan kalau kita lebih siap juga, kita harus kirim orang ke sana untuk cek semua. Benar. Memastikan untuk kenyamanan. Saya pikir ketum mengerti ini semua. Betul. Pasti diantisipasi. Harus kita kirim untuk bisa melihat semua. Hotel mana yang kita pilih untuk bisa anak-anak bisa menginap. Menentukan sekali hotel. Menentukan. Kemudian langsung cek ke dapur, ke koki, segala macam masakan. Mesti ada orang yang melihat itu. Takaran pemain-pemain. Jadi biar semua enak. Tidak mengganggu konsentrasi dari pemain-pemain. Itu pemain-pemain harus lebih nyaman. Jangan diganggu dengan hal-hal yang tidak nyaman. Kita Pak Manajer pasti akan boleh membuatkan catatan-catatan ini. Jangan pergi ke sana nanti sudah mau main. Jangan. 1 bulan sebelumnya atau bahkan dari sekarang, dari Agustus depan sudah ada tim survei. Harus survei kita main di mana, misalnya kita bermain di King Abdullah Sport City di Jeddah. Kita harus lihat semua walaupun kita sudah pernah main situ kan. Kita lihat tempat kita latihan di mana. Ya kan? Kalau uji coba lapangan pasti kan 1 hari sebelumnya kan. Pasti kita akan coba uji coba lapangan. Tapi sebelumnya di mana? Tapi pasti saya yakin di Arab tuh bagus-bagus lah. Fasilitas oke sekarang oke sekarang. Ya, pasti akan diminta. Tapi kita tetap harus cek. Jam latihan jam berapa? Kan perlu harus di ini. Kemudian jaraknya bisa kita dari hotel ke lapangan. Kita harus cek semua. Makanannya bagaimana? Itu harus. Wah, ini hal-hal yang di luar lapangan itu. Ini perang sosmed. Hapner sudah pasang sesuatu kan, langsung diserang sama pendukung Arab Saudi kan. Yang pemain diangkat kaki kayak kungfu itu kan, pemain Arab ini juga akan terjadi kan netizen kita dengan netizen sana. Ini kan makin dramanya makin kelihatan nih, Bu. Karena ini hidup mati nih kan. Kita nggak tahu juga, Bu, apakah ini sengaja dipancing oleh Yassin Hapner? Ya, dia kasih begitu untuk pancing juga dari sana kan. Makanya dia sengaja kan, ini anak kan preman betul kan. Jadi, tapi kan dia sudah minta maaf. Akhirnya kan ditarik kan. Dicabut itu ya. Tapi kan biasa kan dia pancing dulu, lihat reaksi gimana. Ya, kita nggak tahu Yassin Hapner kan modelnya gimana kan. Dia kan bermain, makanya marah mereka. Ya nggak apa-apa, kita hadapi. Yang penting kita siap, kata Pak Ketua, kita berusaha. Namanya usaha kita harus berusaha. Itu kata Pak Erik kan. Kita berusaha yang terbaik kita kasih. Ya, untuk bisa menghadapi mereka. Makanya dia kuatkan di depan, Om Boy. Dia nggak persoalkan di tengah sama di belakang. Walaupun kita butuh pemain tengah, tapi di depan ini yang menjadi kunci. Berarti kita butuh pemain gol. Pemainnya bisa membuat gol. Ya. Istilahnya kalau dulu lah kasih main Budi sama Bambang sekalian lah di depan sama BP lah berdua kan. Orang nggak takut duluan kan di zaman mereka kan. Kalau BP sama Budi udah di depan kan. Di gelandang ada Firman Utina, ada semua kan. Ada ke kiri ada Eli kan. Ya Boy, jadi berat itu. Iya kan. Susah mau hadapi mereka kan. Dan itu pasti diantisipasi, terutama Arab Saudi. Kita pertandingan pertama kita Arab Saudi. Orang Arab ya. Iya kan. Arab Saudi. Itu bagi pemain yang pernah menang dan seri dan tidak pernah, itu kan sesuatu yang
Iya dong. lebih lebih pede kan buat pasti, pemain. pasti kita lebih percaya diri ketika Percaya diri. kita main lawan tim yang yang main kemarin kita menang seperti itu. Pasti kita lebih percaya diri. Tapi ya itu kita ingatkan jangan sampai kita terlalu over lah gitu, over confident Iya. akhirnya membuat kita juga jadi bumerang buat kita gitu. Gitu. Kalau percaya diri harus pasti, yakin harus kita, yakin menang itu harus. Iya. Itu. Ya kita udah pernah main di sana, sudah pernah mencetak gol di sana. Pemain kita yang mencetak gol ke Arab Saudi ada Marcelino dulu. Marcelino Marcelino, dua gol. dua gol. Ya. Marcelino kan kemudian Sandy Walsh kan yang Sandy Walsh, satu-satu kan yang di sana. Iya. membelokkan tembakan Ragnar. Nah, cuma yang perlu diantisipasi oleh kita pasti ini adalah di lapangan kepemimpinan wasit itu tidak akan murni menurut saya, tidak akan 100%, dia akan netral. Itu dia. Dia Pasti. tetap akan menguntungkan tuan rumah apapun. Dia tidak mungkin merugikan tuan rumah misalnya tiba-tiba ada penalti di sana. Dia akan lihat kecuali penalti betul-betul memang harus di penalti Iya, ya. iya. Sudah one on one masuk dan dia dihajar oleh kiper ya udah. Tapi kalau cuma untuk tipis-tipis dia nggak akan berikan. Justru kita akan bahaya. Kalau kita pemain-pemain belakang kita Jaises, Rido atau siapapun yang main dan harus berhati-hati. Iya. Karena dengan trik-trik mereka akan masuk bukan tidak mungkin akan ada penalti. Bukan tidak mungkin. Karena pasti itu sudah ada pesan. Bukan mendahului. Buat saya bukan mendahului. Makanya kita berharap semoga netral. Sehingga Ya, wasit adil. semoga. Tapi apapun itu, apakah wasit ini akan merugikan Arab Saudi? Saya pikir. Nggak juga. Nggak juga. Sorry, gimana? Apakah wasit ini akan merugikan Arab Saudi? Oh, Nggak mungkin, boy. Karena pertandingan pertama bagi Arab Saudi melawan Indonesia, Ya. mereka harus menang. 3 poin buat mereka. Ya. Karena mereka menganggap ini akan lebih sulit ketika mereka gagal mengalahkan Indonesia melawan Irak Iya, terakhir. Akan lebih berat buat mereka. berat. Walaupun mereka 5 hari beristirahat. Jadi mereka akan habis-habisan mati-matian mereka anggap pertandingan lawan Indonesia adalah hidup mati Hidup buat mati. mereka. Benar. Harus full 3 poin, nggak boleh imbang. Iya. Karena kalau imbang berbahaya juga. oke, standar hidup mati pun harus kita punya. Iya. Kita juga Iya. punya standar hidup mati. Oh iya. Benar. Iya dong. Karena kesempatan menang melawan Arab Saudi jauh lebih besar dibanding Irak Iya. menurut saya. Betul. Iya kan? Iya. Kalau kita hitung dari sekarang lebih besar lawan Irak. Iya. Dan motivasi ketika kita melangkah melawan Irak, ketika kita dapat poin, itu kan Iya. jauh lebih bagus Iya. motivasi. Even kita bermain draw aja, Iya. kan lebih bagus melawan Irak. Apalagi kita menang. Nah, makanya duel hidup mati kita bukan lawan Irak sebenarnya. Lawan tuan rumah ini. Kita harus atasi berbagai tekanan. Apapun tekanan itu. Kalau kita bisa melewati Arab Saudi, enak buat kita. 2026 di depan mata. Iya kan? Ini, ada juga pengamat yang pesimis Oh, iya. dengan hasil drawing ini. Ya, Tapi wajar Bung lah. Ropan pengamat ya. Iya. Optimis. Iya. Harus optimis masa kita pesimis dengan tim nasional kita sendiri Iya kan? dong. Nggak Iya, boleh. betul, betul. Kalau menang kita harus dukung dong. Iya, Kalau benar. sudah pesimis duluan ya susah juga kan. Nah, kita bahas sedikit nih mengenai adik-adik AFF. kita U23 nih yang sekarang mungkin sudah babak pertama sudah selesai. Ya. Kita dengar dari teman-teman yang bertugas 1-0 kita ya? 1-0. Tapi on goal juga ya. Nah. Ada perubahan pemain nih kalau nggak salah. Hoki main ya kalau tidak Hoki salah. main, menggantikan Hoki Raven, main. kan? Di belakang juga ada perubahan. Kadek juga main. Iya, ada 4 pergantian yang dilakukan oleh Vandenberg dibandingkan iya. kita menang 8 gol Iya. melawan Brunei kan. Ya, Karena sedikit ada- lah Bung Ropan. Dengan hasil 1-0 lawan Filipina, kita dapat golnya juga on goal. Ini membuktikan bahwa Filipina ngelawan. Iya dong. Kalau mereka mampu mengalahkan Malaysia kan tadinya kan Malaysia digadang-gadang tim yang bahaya. Iya. Mereka bisa ngalahin Filipina dan mereka akan bertarung dengan kita Iya. kan. Tapi ternyata kalah 2-0. Iya. Berarti Filipina kan bagus walaupun Malaysia unggul dalam semua aspek di lapangan tapi Iya. judulnya mereka kalah. Skornya ya. Ya. Kan 2-0. Nggak ada apapun jaminan lu bisa unggul semua tapi kan kalah banyak kenyataannya kalah. Nah, ketika kita sekarang menang hanya on goal dengan 1-0 Babak pertama ya. babak pertama. Kita tunggu. Berarti mereka kuat memberikan perlawanan. Terlepas ada kita perubahan kan, ada Kakang main, Kadek Ariel bisa bermain di sana kan, ada Buffon bisa bermain. Ya, tapi kita bersyukur juga. Terlepas on goal kita masih leading 1-0 daripada 0-0. Mas Bun nonton dong yang waktu lawan Brunei pastinya kan? Sedikit, Cuplikannya sedikitnya. ya. Ya, tapi sekarang di lawan Filipina ada perubahan. benar. Ya pelatih asing kadang-kadang ya pokoknya gue maunya begini. Iya. Ada perubahan ya. Iya, Itu hak pasti. pelatih. Nah, Tapi overall Anda melihat U23 sekarang potensial sekali kan? Sangat potensial. Menurut saya sangat potensial. Banyak di situ pemain-pemain yang sangat menurut saya kemarin juga mengisi untuk Piala Dunia yang kemarin itu kan seperti Ferrari kan Iya, seperti itu. iya. Banyaklah pemain yang ini. Tapi menurut saya kalau kita lihat yang untuk turnamen ini kita juga nggak bisa ngelihat sepenuhnya jadi pemain ini. Memang levelnya kita harus ditingkatkan kan gitu. Kalau kita mau main yang di level yang tinggi, kita harus memang harus
bukan AFF ini yang kita bicara sebenarnya kan. Iya. Gitu. Harus Asia lah sebenarnya. Asia Ya. di bulan apa? September. Bulan Ya. September. Nah, itu. Kalau itu kita nanti kita main di situ kita posisi kita yang terbaik, itu menurut saya itu yang kita ini selalu kita. Kalau kemarin saya dikasih tahu sama senior itu, kalau kita mau pengen timnas kita mau levelnya kita harus tingkatkan. Ditingkatkan. Iya, nggak bisa kita mau yang level yang itu. Semakin kita, maksud istilahnya semakin seumpama nih, kita turnamen ini kita selalu juara, itu akan membuat mental kita akan naik terus, kan seperti itu. Harus seperti itu. Nggak bisa kita levelnya itu di bawah terus, nggak bisa. Itu. Bung Ropan lihat U23 dengan hasil seperti begini Anda babak pertama lawan Brunei hebat, babak kedua penurunan. Iya. Ada evaluasi katanya Iya. dari coach. Nah, sekarang kita unggul 1-0 dengan on goal. Babak kedua seperti apa nih? Kita belum tahu. Bayangan Anda? Iya, kalau bisa melihat di sini memang berbeda ya. Kalau kita lawan Brunei pasti ya udahlah wajar lah kita bisa Iya, menang. iya. Bukan ukuran kan. Bukan ukuran. Dan kemenangan lawan Brunei, Boy, itu bisa nggak dihitung. Oh iya. Ya bisa nggak dihitung. Bisa nggak Karena kita kan 4 tim. Jadi yang dihitung pertandingan lawan Filipina ini, di mana kita sedang unggul. Makanya kita harus habis-habisan melawan Filipina untuk menang. Mau on goal, tapi kalau kita menang kan aman buat kita, enak gitu loh, 3 poin. Jadi ya, kalau bisa diukur kita harus bisa mengalahkan Filipina dengan apapun itu. Karena pertandingan terakhir kita melawan Malaysia. Semoga kita tetap unggul. Amin. Atau Kita juga berharap tambah. menang. Iya, tambah gol lebih lagi. bagus. Yang penting menang. Kalau menang, Ada perubahan lah ya. Iya. Ada perubahan. Iya. Pasti mungkin ada masalah di babak pertama ini dengan pergantian pemain semua. Betul. Mungkin babak kedua Akan lebih baik lagi pergantiannya. Mas Bud, udah 1 jam ya kita ngobrol. Kita mau nonton babak kedua kan? Iya, iya, U23 ya. Iya. Siap. Bung Ropan, Ya, siap. thank you. Mas Bud juga thank you. Ya, sama-sama. Semoga Sama-sama. timnas kita seperti yang kita bicarakan, levelnya hidup mati. Ya. Siap. Ya kan? Terima kasih Bung Ropan, terima kasih Mas Sama-sama. Bud. Kita akan Sama-sama. jumpa lagi minggu depan di Sportcast Nusantara TV. Ciao.